Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma yang dilaksanakan secara daring segera dimulai. Sidang terbuka secara daring ini disiarkan secara langsung oleh UGTV yang dapat diakses di channel 54 TV analog dan channel 32 TV digital atau melalui streaming di www.ugtv.co.id atau www.tv.gunadarma.ac.id. Dapat juga melalui aplikasi UGTV Mobile pada iOS dan UGTV Digital pada Android. Yang terhormat Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. E.S. Margianti, SEMM, dipersilakan untuk memulai sidang ujian disertasi terbuka. Baik, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian disertasi terbuka pada hari ini, Rabu, tanggal 3 November 2021, saya nyatakan dibuka. Adapun dalam sidang ujian ini, Saudari Promovenda Nur Azifah akan mempertahankan disertasi dengan judul Determinan Efisiensi dan Produktivitas dengan kebijakan counter cyclical, studi empiris pada perbankan syariah di Indonesia. Adapun susunan Dewan Penguji adalah sebagai berikut. Sebagai promotor, Bapak Profesor Dr. Budi Hermana SSI MM, dan sebagai ko-promotor Bapak Dr. Rerpol Insinyur Sudaryanto MSc. Sedangkan sebagai penguji luar adalah Ibu Profesor Dian Masita MTP PhD. Sebagai penguji dalam, 1 Profesor Dr. E.S. Margianti SMM, 2 Profesor Suryadi Harmanto SSI MMSI, 3 Profesor Dr. Dharma Tintri SEAK MBACA, 4 Dr. Deti Purnamasari Eskom MMSI MIKOM, 5 Dr. Ambusaka Hatmar SEMSI, 6 Dr. Teddy Oswari SEMM MIKOM, 7 Insinyur Toto Sugiharto MSc PhD, 8 Dr. Rerpol Insinyur Sudaryanto MSc, sekaligus sebagai co-promotor. Kepada saudara promotor, saya persilahkan untuk memimpin pelaksanaan sidang ujian disertasi terbuka promosi doktor ini dalam waktu 1 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Gunadarma, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin sidang ujian disertasi promosi doktor ini. Saya mulai dengan membacakan pertanggungjawaban akademik Saudara Promovenda. Pertanggungjawaban akademik sidang disertasi terbuka. Bersama ini kami sampaikan pertanggungjawaban akademik Saudara Nur Azifah, SEMSI, nomor induk mahasiswa 99116307 dalam penulisan disertasi dengan judul Determinan Efisiensi dan Produktivitas dengan Kebijakan Counter Cyclical, Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia. Tim pembimbing terdiri dari promotor Profesor Dr. Budi Hermana SSI MM, ko-promotor Dr. Rerpol Insinyur Sudaryanto MSc, tim penguji. Pertama, Profesor Dr. Budi Hermana SSI MM sebagai promotor. 2, Profesor Dian Masita MT PhD sebagai penguji luar. 3, Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM sebagai penguji dalam. 4, Profesor Suryadi Harmanto SSI MMSI sebagai penguji dalam. 5, Profesor Dr. Dharma Tintri Edi Raras SEAK MBACA sebagai penguji dalam. 6, Dr. Deti Purnamasari Eskom MMSI MIKOM sebagai penguji dalam. 7, Dr. H. Ambosaka Hadmar SEMSI sebagai penguji dalam. 8, Dr. Teddy Oswari SEMM MIKOM sebagai penguji dalam. 9, Insinyur Toto Sugiharto MSc PhD sebagai penguji dalam. Dan terakhir 10, Dr. Rerpol Insinyur Sudaryanto MSc sebagai ko-promotor. Yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma dan telah mengikuti proses belajar mengajar dan ujian teori serta disertasi dengan hasil sebagai berikut. Pertama, ujian teori disertasi 1 dan 2 lulus dengan IPK 3,44. 2, ujian kualifikasi lulus pada tanggal 12 Desember tahun 2018.
3. Sidang disertasi tertutup lulus pada tanggal 5 Oktober tahun 2021 dengan salinan kartu hasil studi terlampir. Demikian pertanggungjawaban akademik ini kami sampaikan, tertanda Dr. Rerpol Insinyur Sudaryanto MSc, Sekretaris 1 Program Doktor Ilmu Ekonomi. Saudara Promopenda, apakah saudara siap mempertahankan disertasi saudara? Ya. Saya persilahkan saudara Promopenda menjelaskan disertasi pada sidang ujian ini selama 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Perkenankan saya untuk presentasi hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Determinan Efisiensi dan Produktivitas dengan Kebijakan Countercyclical sebagai Pemoderasi Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia, di bawah bimbingan promotor Bapak Profesor Dr. Budi Hermana SSIMM dan kopromotor Bapak Dr. Rerpol Insinyur Sudaryanto MSc. Urgensi penelitian Urgensi penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pengelolaan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas untuk dapat mempertahankan eksistensi dan kinerja perbankan syariah dengan baik, terutama agar dapat bertahan dalam kondisi apapun termasuk kondisi krisis COVID-19 dengan adanya kebijakan countercyclical restrukturisasi. Bank Syariah memiliki kinerja yang baik walaupun di tengah kondisi krisis akibat pandemi dengan meningkatnya aset dan dana pihak ketiga. Namun di sisi lain, krisis COVID-19 yang melemahkan ekonomi nasional berdampak menurunkan kinerja pembiayaan. Sebagai upaya pemulihan kinerja bank syariah dan kualitas aset debitur, OJK menerbitkan POJK nomor 11 tahun 2020 terkait kebijakan countercyclical restrukturisasi. Penelitian ini menggunakan teori utama yaitu teori efisiensi, teori produktivitas, pendekatan intermediasi, pendekatan aset liability dan manajemen, dan juga teori signal. Pengukuran efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas secara bersamaan pada penelitian ini dapat menjadi tolak ukur ketahanan bank syariah, kemampuan berdaya saing, dan potensi peningkatan market share di industri perbankan nasional, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan 2 tahapan atau two-stage dan Malmquist dengan pendekatan intermediasi, menggunakan variabel dummy COVID-19 untuk memberikan perbedaan analisis waktu sebelum dan saat pandemi COVID-19, menggunakan variabel moderasi kebijakan countercyclical restrukturisasi pembiayaan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh internal yaitu NPF, CAR, FDR, BOPO, NOM, size, dan financing, serta pengaruh eksternal makroekonomi yaitu PDB dan inflasi, serta fenomena krisis COVID-19 terhadap efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas ROA dan ROE dengan dimoderasi kebijakan countercyclical restrukturisasi. Kerangka teori utama dari penelitian ini adalah teori efisiensi, produktivitas, pendekatan intermediasi, pendekatan aset liability dan manajemen, teori signal dari berbagai penelitian terdahulu seperti Coyle et al. Tahun 1996, Berger tahun 1995, Rusdiana 2013, Arskarya 2008, dan lainnya. Kemudian tahap praanalisis dengan metode Data Envelopment Analysis dan Malmquist Productivity Index. Teknik analisis 2 tahapan, two-stage DA dan MPI, yaitu regresi panel menggunakan 4 model dengan 12 hipotesis. Populasi penelitian ini adalah 34 bank syariah di Indonesia dengan menggunakan metode sensus dengan data penelitian adalah data sekunder dari laporan keuangan tahun 2011 sampai 2020 dan data dari BPS. Untuk mendapatkan skor efisiensi DA menggunakan Bansia Frontier 3 dan skor produktivitas MPI dengan DIAP 2.1. Kemudian tahapan analisis menggunakan regresi panel dengan IFU 11. Skor efisiensi dan produktivitas menggunakan referensi Coyle et al. Tahun 1996 dan Rusdiana et al. Tahun 2019 dengan metode pengukuran dia dan Malmquist, variabel ROA, ROE, NPF, CAR, FDR, BOPO, NOM, size, dan financing menggunakan referensi dari berbagai sumber penelitian empiris terdahulu dengan pengukuran presentasi, log natural total aset untuk size, dan log natural total pembiayaan untuk financing. Variabel tingkat inflasi dan PDB menggunakan referensi dari BPS dengan pengukuran inflasi menurut pengeluaran dan log natural dari PDB per kapita. Variabel dummy pandemi COVID-19 menggunakan referensi dari Hidayat et al. 2014, Azifa et al. 2021 dengan pengukuran di mana periode normal diberi nilai 0 dan periode COVID-19 diberi nilai 1. Variabel moderasi kebijakan countercyclical menggunakan referensi dari berbagai sumber penelitian empiris terdahulu yang berkaitan dengan pengukuran persentase pembiayaan restruktur dengan total pembiayaan. Seluruh variabel yang digunakan pada model penelitian menggunakan skala rasio.
Berikut ini adalah rangkuman dari hasil uji data panel di mana simbol checklist merupakan pendirian hipotesis atau berpengaruh, simbol X merupakan penolakan hipotesis tidak berpengaruh, simbol positif menandakan hubungan sara, dan simbol negatif menandakan hubungan berlawanan. NPF berpengaruh negatif terhadap penurunan profitabilitas baik ROA maupun ROE. Adanya kebijakan countercyclical restrukturisasi dapat memperkuat pengaruh NPF untuk meningkatkan ROE. CAR berpengaruh negatif terhadap efisiensi dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adanya kebijakan countercyclical restrukturisasi dapat memperkuat pengaruh CAR terhadap efisiensi namun melemahkan CAR terhadap ROA. FDR berpengaruh positif terhadap efisiensi. Adanya kebijakan countercyclical restrukturisasi menguatkan FDR terhadap efisiensi dan produktivitas namun melemahkan FDR terhadap ROE. BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas ROA dan ROE. Adanya kebijakan countercyclical memperkuat pengaruh BOPO terhadap profitabilitas. NOM berpengaruh negatif terhadap ROA dan berpengaruh positif terhadap ROE. Adanya kebijakan countercyclical memperkuat pengaruh NOM terhadap ROA. Size berpengaruh positif terhadap efisiensi dan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas ROA dan ROE. Adanya kebijakan countercyclical memperlemah pengaruh size terhadap efisiensi. PDB berpengaruh negatif terhadap efisiensi dan ROE namun berpengaruh positif terhadap produktivitas. Inflasi berpengaruh negatif terhadap efisiensi namun berpengaruh positif terhadap produktivitas. Dami COVID-19 berpengaruh positif terhadap efisiensi, sementara efisiensi dia tidak berpengaruh terhadap profitabilitas maupun ROA dan ROE. Produktivitas MPI berpengaruh negatif terhadap ROE. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas dengan dimoderasi oleh kebijakan countercyclical. Pengaruh indikator internal dan eksternal terhadap efisiensi. Indikator internal yang mempengaruhi efisiensi dia adalah CAR, FDR, size, dan financing. FDR dan size berpengaruh meningkatkan efisiensi. Meningkatnya kedua indikator tersebut diikuti oleh peningkatan efisiensi. CAR dan financing berpengaruh menurunkan efisiensi. Meningkatnya kedua indikator tersebut diikuti oleh penurunan efisiensi. Indikator eksternal makroekonomi yang mempengaruhi efisiensi dia yang berpengaruh menurunkan efisiensi bank, di mana PDB dan inflasi yang tinggi akan mengakibatkan turunnya efisiensi bank. Pandemi COVID-19 berpengaruh meningkatkan efisiensi, di mana tingginya kasus COVID-19 akan mengakibatkan peningkatan efisiensi bank. Kebijakan countercyclical memperkuat pengaruh CAR, FDR, financing, dan memperlemah pengaruh size terhadap efisiensi DEA. Hasil ini mendukung konsep dalam teori efisiensi, teori sinyal, dan pendekatan intermediasi. Indikator eksternal yang memengaruhi produktivitas MPI adalah PDB dan inflasi, di mana berpengaruh meningkatkan produktivitas, sehingga peningkatan kedua indikator tersebut diikuti oleh peningkatan produktivitas berdasarkan Malmquist. Seluruh indikator internal dan pandemi COVID-19 tidak memengaruhi produktivitas, yang berarti peningkatan maupun penurunan dari indikator internal, NPF, CAR, FDR, BOPO, NOM, size, dan FIN tidak berdampak apapun terhadap produktivitas. Produktivitas bank syariah berdasarkan nilai total factor productivity change memiliki peningkatan perubahan produktivitas yang sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 1,029 sepanjang periode 2011 sampai 2020. Kebijakan countercyclical memperkuat pengaruh FDR terhadap produktivitas MPI. Hasil ini juga mendukung konsep dalam teori produktivitas, teori sinyal, dan juga pendekatan intermediasi. Indikator internal yang mempengaruhi ROA adalah NPF, CAR, BOPO, NOM, size, dan financing. CAR dan financing berpengaruh meningkatkan ROA, di mana meningkatnya kedua indikator tersebut diikuti oleh peningkatan ROA, NPF, BOPO, NOM, dan size berpengaruh menurunkan ROA. Efisiensi dan produktivitas serta indikator eksternal tidak memengaruhi ROA, yang berarti peningkatan maupun penurunan dari efisiensi, produktivitas, PDB, inflasi, dan COVID-19 tidak berdampak apapun terhadap ROA. FIN merupakan indikator yang paling kuat pengaruhnya terhadap ROA, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan ROA. Kebijakan countercyclical memperkuat pengaruh BOPO, NOM, dan memperlemah pengaruh CAR terhadap ROA. Hasil ini juga mendukung konsep teori sinyal, pendekatan intermediasi, dan asset management liability. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa adanya kebijakan countercyclical mampu menurunkan tingkat risiko pembiayaan bermasalah dengan penurunan NPF dan meningkatkan efisiensi dengan penurunan BOPO. Memperkuat kinerja permodalan dilihat dari sisi peningkatan CAR, meningkatkan tingkat bagi hasil dan margin yang diterima oleh bank syariah dengan peningkatan NOM, meningkatkan aset dan pembiayaan. Namun restrukturisasi berpotensi menurunkan likuiditas dilihat dari sisi penurunan FDR. Kesimpulan penelitian ini yaitu NPF berpengaruh negatif terhadap ROA dan ROE, namun tidak berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas. NPF dimoderasi kebijakan countercyclical berpengaruh positif terhadap ROE. CAR berpengaruh negatif terhadap ROE dan efisiensi, namun positif
terhadap ROA, tetapi tidak berpengaruh pada produktivitas. CAR di moderasi kebijakan countercyclical berpengaruh positif terhadap efisiensi dan negatif terhadap ROA. FDR berpengaruh positif terhadap efisiensi namun tidak berpengaruh terhadap produktivitas, ROA dan ROE. FDR di moderasi dengan kebijakan countercyclical berpengaruh positif terhadap efisiensi dan produktivitas, tetapi negatif terhadap ROE. BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA dan ROE, namun tidak berpengaruh terhadap efisiensi maupun produktivitas. BOPO di moderasi kebijakan countercyclical berpengaruh positif terhadap profitabilitas. NOM berpengaruh negatif terhadap ROA dan positif pada ROE, namun tidak berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas. NOM di moderasi kebijakan countercyclical berpengaruh positif terhadap ROA, size berpengaruh negatif terhadap ROA, ROE dan positif terhadap efisiensi, namun tidak berpengaruh terhadap produktivitas. Size di moderasi kebijakan countercyclical berpengaruh terhadap efisiensi. Financing berpengaruh negatif terhadap efisiensi dan positif terhadap ROA, namun tidak berpengaruh terhadap produktivitas dan ROE. Financing di moderasi kebijakan countercyclical berpengaruh positif terhadap efisiensi. PDB berpengaruh negatif terhadap efisiensi, ROE, dan berpengaruh positif terhadap produktivitas, namun tidak berpengaruh terhadap ROA. Inflasi berpengaruh negatif terhadap efisiensi dan positif terhadap produktivitas, namun tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE. Efisiensi daya tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE. Produktivitas berpengaruh negatif terhadap ROE, namun tidak berpengaruh terhadap ROA. Produktivitas di moderasi kebijakan countercyclical tidak berpengaruh terhadap ROE. COVID-19 DAMI berpengaruh positif terhadap efisiensi, namun tidak berpengaruh terhadap ROA, ROE, dan produktivitas. Penelitian ini hanya menganalisis efisiensi dan produktivitas pada bank syariah saja, sehingga saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan lembaga non-bank syariah ataupun komparasi dengan bank konvensional. Kemudian penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan lebih banyak lagi variabel internal seperti giro wajib minimum, pembiayaan proksi menurut akad, seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, wadiah, musyarakah, dan variabel lainnya. Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan intermediasi dengan daya non-parametrik. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan lainnya, yaitu dari sisi pendekatan aset ataupun pendekatan produksi dengan menggunakan metode selain non-parametrik seperti daya parametrik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan Saudara Promovenda. Selanjutnya saya persilahkan kepada para penguji untuk mengajukan pertanyaan, saran, dan atau sanggahan. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada penguji luar, Ibu Profesor Dian Masita, MTPSI. Dipersilahkan, Prof. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Promovenda yang telah sampai ke tahapan sidang promosi doktor ini. Selamat juga kepada keluarga yang mendampingi yang selama ini telah berkorban waktu, tenaga, dan segalanya bagi kelulusan ini. Sekali lagi selamat. Berdasarkan atas judul yang telah dan riset yang telah dilakukan Promovenda beberapa tahun terakhir ini, di mana judulnya adalah determinan efisiensi dan produktivitas perbankan syariah dengan kebijakan countercyclical, di mana studi empiris di perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nah, dari judul ini berarti nantinya Promovenda setelah tamat dari studi doktor ini akan bisa menjadi pakar atau ahli dari mengenai perbankan syariah. Berdasarkan itu, kami ingin bertanya bagaimana Promovenda menjelaskan variabel-variabel keuangan yang mempengaruhi efisiensi, produktivitas, dan juga profitabilitas di perbankan syariah yang ada di tanah air. Nah, kemudian bagaimana implikasinya pada saat pandemi ini? Karena tadi durasi pengamatannya adalah dari 2011 sampai 2020, di mana 2020 ini terjadi sesuatu yang luar biasa, yang polanya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana penelitian Promovenda terhadap kondisi ini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan kebijakan countercyclical
dan apa hubungannya dengan industri perbankan, terutama perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, metode yang dilakukan, metode atau metodologi yang digunakan adalah spesifik DEA. Nah, bisakah Promovenda menjelaskan kepada khalayak, karena ini promosi dokter, kenapa Promovenda memilih metodologi itu atau metode itu, dan apa kelebihannya dengan metode yang lain? Nah, mungkin itu saja dari kami. Silahkan. Ya, terima kasih Prof. Dian atas pertanyaannya. Ya, yang pertanyaan pertama terkait implikasi variabel keuangan yang saya gunakan terhadap hasil penelitian ini. Pertama, saya menggunakan seluruh variabel kinerja keuangan dan juga variabel makroekonomi untuk melihat sebagian kecil penilaian kesehatan dari perbankan. Walaupun memang di luar dari penilaian atau pengukuran kesehatan perbankan itu cukup banyak sekali. Nah, di sini saya hanya meneliti sebagian kecil, dilihat dari rasio efisiensi dan produktivitas, juga kinerja keuangan, terutama dari sisi risiko keuangan, permodalan, likuiditas, efisiensi, tingkat bagi hasil, ukuran perusahaan, pembiayaan, dan juga beberapa fenomena makroekonomi dan juga COVID-19. Nah, kinerja bank syariah sebelum adanya pandemi COVID-19 cukup baik, karena pada tahun 2011 hingga tahun 2019 memang karena pendapatan nasional sedang pendapatan nasional cukup baik, sehingga masyarakat juga sangat konsumtif, sehingga meningkatkan pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Nah, sehingga ekspansi pembiayaan maupun aset bank syariah terus meningkat dengan cukup baik. Nah, saat terjadinya pandemi COVID-19 saat ini, terlihat pada grafik pembiayaan itu menurun. Jadi ada pola penurunan. Nah, pola penurunan pembiayaan, tetapi pola peningkatan dari DPK, dana pihak ketiga, itu meningkat. Nah, di sini fungsi intermediasi perbankan mengalami penurunan, karena seharusnya fungsi intermediasi perbankan dijalankan dengan adanya penyeimbangan antara penghimpunan dana yang dihimpun oleh bank dengan dana yang disalurkan oleh bank dari sisi pembiayaan. Nah, pandemi ini berimbas dari sisi pembiayaan karena melemahnya daya beli masyarakat, sehingga pembiayaan di bank syariah menjadi lesu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait kebijakan countercyclical terhadap bank syariah, ini sangat baik dan cukup tepat kebijakan tersebut diberikan, karena pemerintah ingin meningkatkan kembali gairah pembiayaan yang ada di masyarakat, minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan, sehingga ketika pembiayaan di bank syariah naik dengan adanya kebijakan restrukturisasi ini dan menurunkan juga risiko dari pembiayaan itu, maka kinerja bank syariah dari sisi pembiayaan dan juga pendapatannya atau laba yang dihasilkannya menjadi semakin baik. Nah, kemudian kelebihan dari efisiensi dengan data envelopment analysis. Nah, di sini saya ingin di sini karena data envelopment analysis merupakan metode non parametrik yang digunakan, berbeda dengan biasanya kalau misalnya kita mengukur efisiensi berdasarkan BOPO, ini hanya melihat dari sisi biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Sementara kalau di DEA kita juga melihat dari beberapa sisi lainnya, karena kita menggunakan beberapa variabel-variabel lainnya yang tidak digunakan pada efisiensi BOPO misalnya. Di mana pada efisiensi DEA saat ini saya menggunakan variabel dari sisi input dan output, di mana inputnya saya menggunakan variabel pembiayaan, modal di store, kemudian dana pihak ketiga, dan juga aktiva tetap, di mana variabel outputnya yaitu produk yang dikeluarkan oleh bank syariah berupa pendapatan operasional, kemudian
biaya operasional dan juga penempatan pada Bank Indonesia, sehingga bisa lebih komprehensif, tidak hanya dilihat dari sisi pembiayaan dan pendapatannya saja. Kemudian dia juga dalam mengukur efisiensinya, di mana ketika mendapatkan nilai 1, maka dikatakan bahwa Bank Syariah itu termasuk dalam kondisi efisien. Dan dalam hasil penelitian saya, sebagian besar Bank Syariah termasuk ke dalam kategori efisien. Dan juga memiliki peningkatan produktivitas yang cukup baik dari periode pengamatan tahun 2011 hingga tahun 2020. Terima kasih. Bagaimana? Ya, terima kasih. Prof. Dian, Ya, sudah cukup? terima kasih pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Prof. Dian Masita MTPSG. Selanjutnya saya persilakan Ibu Profesor Dr. ES Margianti. Persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Wah, luar biasa, senang melihat Ibu Dian. Segar sekali. Baik, di sini judulnya kita ini sepertinya sudah jauh diperbaiki. Cuma untuk lebih baik lagi, mungkin saya bisa memberikan beberapa masukan. Yang pertama kalau tadi Prof. Dian menyampaikan bahwa untuk orang awam gitu kan ya, jelaskan mengapa pendekatannya itu. Kalau saya malah lebih awam lagi. Yang pertama ini begitu baca abstraknya itu singkatannya kok banyak sekali. Nah, baiknya kalau singkatan ini lebih baik dipenuhkan dulu, entah itu card-nya, entah apa, satu kali, kemudian baru di belakangnya ada card-nya ya. Gitu. Ini apalagi kalau buat orang yang belum biasa itu kan sebenarnya juga nggak enak terlalu banyak singkatan begini. Baik. Ini determinan efisiensi dan produktivitas perbankan syariah dengan kebijakan counter cyclical. Counter cyclical itu apa ya? Kelihatannya ini jadi primadona dari disertasi ini. Saya ingin kita bersama-sama mempunyai pengertian yang jelas mengenai counter cyclical itu. Ya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof. atas pertanyaannya. Kebijakan counter cyclical adalah kebijakan yang berkebalikan dari arus bisnis, di mana biasanya berhubungan dengan arus bisnis, maka ketika penurunan pendapatan atau penurunan daya beli masyarakat itu turun, seharusnya pembiayaan diperketat. Nah, namun kebijakan counter cycle ini kebijakan yang sebaliknya. Jadi ketika penurunan minat masyarakat, penurunan daya beli masyarakat itu turun, maka pembiayaan malah ditingkatkan lagi, diekspansi lagi dengan adanya kebijakan counter cyclical ini, dengan restrukturisasi, perpanjangan dari sisi pembiayaan. Ya, jadi ini untuk meningkatkan lagi kualitas debitur yang bermasalah, sehingga debitur ini tingkat dari risiko pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Syariah itu menjadi menurun. Itu salah satu dari fungsi kebijakan counter cyclical. Salah satu ya. Jadi coba saya luruskan lagi. Counter cyclical adalah tadi bukan counter cyclicalnya saja, karena counter cyclical adalah dari cycle ini di counter gitu kan ya, kira-kira begitu kan logikanya. Nah, kemudian jadi saudara kan bilangnya mengenai kebijakan counter cyclical. Nah, ini berarti yang melakukan ini siapa? Apakah pimpinan perusahaan atau pemerintah dalam hal ini ya? Pemerintah yang menginstruksikan, kemudian perbankan syariah yang mengimplementasikan instruksi tersebut. Ya, setuju. Baik, jadi karena di sini juga saya mencoba mencari definisi yang betul, gitu, belum ketemu juga. Nanti tolong baiknya kan ini karena menarik sekali. Dibuat secara khusus definisinya. Tidak ada satupun definisi untuk hal itu. Tolong saudara membuat, nanti itu akan menjadi sumbangan yang sangat besar. Dimasukkan di halaman sini waktu mulai di 10 tuh kan sudah mulai ada mengenai counter cyclical. Tadi boleh disampaikan karena ada di dalam suatu simposium itu Ibu Menlu itu menyatakan bahwa APBN yang disusun pun
merupakan sebuah kebijakan counter cyclical. Jadi artinya betul sekali tadi saudara, saya coba tanya pengertian saudara. Jadi memang apapun kegiatan itu yang biasanya adalah tentu saja tujuannya untuk relaksasi kan, ada masalah karena tadi ini masalah COVID. Baik. Nah, jadi yang pertama permintaan saya ini singkatannya jangan banyak-banyak begini di depan, diganti DA-nya tuh. Terus kalau bisa karena ini menarik sekali dan juga sangat sedang di saat ini, mungkin counter cyclicalnya dikasih keterangan juga sedikit di atas. Waktu di alinea 1 itu kan, dia cuma sendirian begitu. Jadi singkatan dipanjangkan dulu 1 kali baru disingkat. Nah ini juga nanti termasuk waktu di kesimpulan dan saran-saran itu kan 12 ya. Aduh, singkatan semua. Lebih senang bacanya pas lagi di masalah. Ada depannya. Baik. Nah, saya minta definisi dari counter cyclical nanti ditambahkan supaya lebih bagus, dan juga untuk setiap aspek yang diuraikan itu saudara kan ambil definisi, kok ini belum definisi atau citasi dari beberapa orang ya. Nah itu saudara ambil terus saudara resumukan untuk menjadi milik saudara, nanti tambahkan ya. Kan Baik, Prof. Untuk penelitian ini kan berarti ada definisi yang boleh diambil dari citasi itu yang milik Promovenda. Nah itu tolong ditambahkan. Baik, tolong dicek lagi itunya at all, cek sekali, saya tidak sempat ngecek. Juga ini lagi sekali di 54 itu kebijakan counter cyclicalnya belum ada definisinya, akan lebih bagus kalau ada definisi. Kemudian saya melihat ada suatu hal yang menarik. Ini saudara mengatakan di masalah yang 12 ya, atau di tujuan yang ke-12 itu ada dummy. Kenapa ya dummy? Kenapa pakai dummy? Ya. Ya, silakan. Penggunaan dummy variabel pada penelitian ini berawal dari penelitian terdahulu, di mana pada penelitian terdahulu dari Hidayat et al. 2014 menggunakan variabel dummy untuk menganalisis perbedaan antar waktu sebelum krisis global 2008 dan setelah atau pasca krisis global tahun 2008. Nah, kemudian saya adopsi di sini dengan menggunakan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Jadi sebelum masa pandemi menggunakan nilai 0 dan setelah atau saat pandemi COVID-19 menggunakan nilai 1. Jadi pandemi COVID ini saya gunakan content analysis dengan cluster 0 dan 1 untuk membedakan analisis kondisi dari waktu sebelum dan setelah pandemi. Jadi bisa dilihat perbedaan waktunya. Perbedaannya, ya. That's why pakai dummy ya. Karena juga waktu sebelumnya kan tidak ada pengaruhnya sebetulnya kan. Memang belum ada COVID-nya kan. Ya, baik, saya kira itu menjawab. Nah, waktu di saran-saran itu, kesimpulan ya, NPF berpengaruh negatif, ROA gitu. Nah, itu tolong dipanjangkan lagi ya. Seperti yang di waktu permasalahan itu enak bacanya kayak gitu Pak. Ini kan cuma itu aja juga. Nah, tolong itu dipanjangkan lagi dan cek lagi citasi dan lain sebagainya supaya jangan. Ini memang sudah ada tabel abreviasinya, tapi kan abreviasinya sudah di halaman 27. Oh, enggak, bukan deh. Ini dia dan SPM model. Di depan ya ada abreviasi, saya kira singkatan, tapi lebih baik kalau singkatan itu di depan jangan disingkat dulu, nanti tetap tabel abreviasinya tetap diberikan. Entar dulu sebentar saya lihat, jangan-jangan kamu belum berikan lagi. Tabel abreviasi sudah ada kan? Apa yang namanya REO dan sebagainya. Oh baik, sudah. Ya baik, jadi waktu saya baca abstrak itu sebaiknya orang tuh, apalagi kalau bukan yang biasa dengan singkatan-singkatan itu, bisa mendapat lebih sedikit pencerahan. Dan juga pada kesimpulannya juga sebaiknya satu kali dipanjangkan dulu supaya menjadi lebih manis. Gitu. Makasih Pak, saya kira saya sudah cukup. Selanjutnya pertanyaan atau saran dari Bapak Profesor Suryadi Harmanto, SSI MMSI, yang akan dibacakan oleh Ibu Profesor Dr. Dharma Tintri, SEAK MBSI. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Saudara Promovenda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya sudah sampai milestone dari program dokter ini. Ya, saya akan membacakan 2 pertanyaan dari Bapak Profesor Suryadi. Ya, saya bacakan dan langsung dijawab ya. Yang pertama, supaya lebih menjelaskan lagi apa temuan utama penelitian Promovenda. Ya, temuan utama saya pada penelitian ini bahwa Bank Syariah memiliki tingkat efisiensi dan produktivitas yang baik sebelum ataupun saat pandemi COVID-19 terjadi. Kebijakan countercyclical mampu menjadi variabel pemoderasi yang baik karena sebagian besar menguatkan variabel independennya, termasuk kinerja keuangan Bank Syariah juga semakin baik. Walaupun restrukturisasi jika dalam jangka waktu panjang dilakukan berpotensi menurunkan tingkat likuiditas Bank Syariah. Baik. Bagaimana penelitian Promovenda dibandingkan dengan penelitian topik serupa pada perbankan konvensional pada kondisi pandemik saat ini? Tadi sudah sekalian ya dijawab. Oke, pertanyaan berikutnya yang kedua. Pihak-pihak mana yang terutama dapat mengambil manfaat dari penelitian Promovenda, serta apa rencana tindak lanjut yang Promovenda lakukan setelah penelitian, khususnya pada saat nanti ketika kondisi pandemik berakhir? Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh 4 pihak. Pertama, oleh perbankan syariah sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kedua, kepada pemerintah sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan terkait kebijakan countercyclical atau restrukturisasi. Ketiga, akademisi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan keempat, masyarakat umum untuk meningkatkan kepercayaan atau trust terhadap bank syariah. Kemudian tindak lanjut setelah penelitian ini selesai, pertama saya akan publikasikan penelitian ini di jurnal internasional bereputasi, kemudian akan melakukan penelitian lanjutan dengan komparasi antara bank syariah dengan bank konvensional. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih Prof. Dharma. Langsung saja untuk Prof. Dharma sebagai penguji dalam, silakan. Dilanjut, tadi Promovenda menyatakan bahwa tingkat efisiensi dan produktivitas perbankan syariah saat pandemik ini relatif baik ya. Itu kan berarti implikasi empiris ya. Bisa dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, kalau perbankan syariah di Indonesia itu efisien dan produktivitas itu baik. Ukurannya apa? Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Terkait implikasi empiris terkait efisiensi dan produktivitas, menggunakan pengukuran dia non parametrik, di mana ketika nilai efisiensinya bernilai 1 ataupun 100%, maka dinilai bank syariah tersebut berada dalam kondisi efisien. Sementara jika kurang dari 1 atau bernilai 0, maka bank syariah berada pada kondisi inefisien. Sementara dari sisi teoritisnya, karena ini menggunakan pendekatan intermediasi, jadi ketika bank syariah ini mendapatkan nilai lebih dari 1 atau 1, dia mengalami mendapatkan efisiensi yang baik, artinya fungsi intermediasinya dijalankan dengan baik. Artinya dari dua sisi, baik itu dari sisi penghimpunan maupun penyaluran dilaksanakan dengan cukup baik. Sementara jika mengalami penurunan efisiensi dengan nilai kurang dari 1, maka fungsi intermediasinya ini berarti tidak berjalan dengan baik. Artinya ada salah satu dari sisi input maupun dari sisi output yang kurang efisien dilaksanakan oleh bank syariah. Perbankan baik konvensional maupun syariah itu kan yang industri yang sangat regulatif ya, baik lokal maupun internasional. Kita mengenal Basel ya. Kalau dikaitkan dengan standar internasional, itu juga yang diusahakan oleh regulator mikroprudensial BI dalam hal ini gitu ya. Tantangan perbankan syariah jangka panjang berdasarkan penelitian Saudara Promovenda, bisa dijelaskan? Ya,
Terima kasih, Prof. Ya, dari sisi efisiensi dan produktivitas, Bank Syariah sudah cukup baik. Dari beberapa penelitian terdahulu, efisiensi dan produktivitas dibandingkan dengan komparasi bank konvensional relatif stabil dari sisi nilai efisiensi maupun produktivitasnya. Hal ini bisa berpotensi Bank Syariah untuk lebih baik lagi kinerjanya dari sisi efisiensi maupun produktivitas dan juga kinerja profitabilitasnya. Tantangan perbankan syariah saat ini adalah bagaimana meningkatkan market share-nya kembali. Nah, dari hasil penelitian empiris ini bisa digunakan sebagai referensi oleh Bank Syariah untuk meningkatkan variabel-variabel mana yang harus diperhatikan oleh Bank Syariah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas maupun profitabilitasnya, sehingga bisa memiliki daya saing yang baik di industri perbankan nasional dan juga memiliki kinerja yang baik. Tantangan saat ini memang dari sisi digitalisasi, tapi penelitian ini memiliki limitasi penelitian sehingga mungkin ini bisa menjadi rekomendasi lanjutan untuk penelitian selanjutnya. Kalau kita bicara digitalisasi berarti kan layanannya yang harus diperkuat. Tapi dari sisi kinerja, apalagi ada aturan Basel III, yaitu likuiditas cover ratio. Dan itu kan perbankan konvensional pun masih mundur-mundur. Nah, itu yang mungkin diangkat ya, karena ini terkait dengan countercyclical. Ya, jadi karena ini kan kinerja dari ROA dan sebagainya, belum kepada ranah tingkat kesehatan perbankan. Itu yang menjadi concern ya, supaya Bank Syariah Nasional bisa naik kelas menjadi perbankan syariah internasional. Ya, jadi Basel itu yang harus diangkat karena jangka panjang. Ya, jadi bukan hanya tingkat kesehatan dari profitabilitas, tapi tadi dari LCL-nya berdasarkan tadi risk based bank ratingnya itu ya. Demikian Bapak Pimpinan Sidang, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dharma Tindri. Selanjutnya pertanyaan atau saran dari Ibu Dr. Deti Purnamasari Eskom, MMSI MIKOM, yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Erpol Insinyur Sudaryanto MSc. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Saya akan membacakan pertanyaan dari penguji Ibu Dr. Deti Purnamasari. Ada 2 pertanyaan dan nanti silakan untuk dijawab langsung setelah pertanyaannya disampaikan. Pertanyaan pertama, apa alasan Promovenda memilih variabel yang digunakan pada penelitian, sehingga Promovenda meyakini bahwa 12 tujuan penelitian yang dilakukan merupakan hal yang penting dan menjadi suatu kontribusi? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, terkait penggunaan variabel penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini, saya menggunakan 12 variabel kinerja keuangan dan juga makroekonomi. Dari sini seluruh variabel tersebut mampu untuk mengukur kinerja Bank Syariah secara bersamaan terhadap efisiensi, produktivitas, dan profitabilitasnya berdasarkan dari beberapa studi empiris penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Dari situ saya mendapatkan beberapa hipotesis sehingga mampu meyakinkan saya untuk mendapatkan menggunakan variabel-variabel tersebut secara bersamaan untuk mengukur kinerja Bank Syariah. Dari 12 tujuan penelitian yang ditetapkan tersebut, hasil penelitian manakah yang paling penting dan harus diperhatikan oleh perbankan syariah? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dari hasil penelitian, perbankan syariah harus lebih memperhatikan lagi dari sisi tingkat efisiensinya. Efisiensinya memang sudah cukup baik, tetapi masih karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga masih berpotensi untuk memberikan gangguan terhadap fungsi efisiensi dan produktivitas, sehingga harus lebih diperhatikan kembali. Kemudian kebijakan countercyclical juga, karena ketika countercyclical restrukturisasi ini dilakukan dalam jangka panjang dapat berpotensi menurunkan likuiditas perbankan, sehingga harus dipikirkan strategi yang lainnya juga selain restrukturisasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih.
Selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Ambusak Kahadmar, SEMSI. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Bapak Profesor Budi Hermana, atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya langsung dijawab aja. Satu, disertasi Anda kan sudah menemukan novelty-nya. Novelty-nya itu ditempatkan di bagian mana ya? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Novelty-nya saya gunakan di bagian moderasi karena kebanyakan penelitian terdahulu menggunakan moderasi dengan risiko pembiayaan atau non-performing financing, sementara saya menggunakan moderasi kebijakan countercyclical restrukturisasi karena ini salah satu fenomena yang... Mbak. Ya. Pak, saya maksud itu Anda tempatkan di bab berapa? Di bagian apa gitu? Di bagian bab 1 dan bab 1 dan bab 2 Pak, di bagian kerangka penelitian. Bab 1 saya setuju ya. Kalau bab 2 saya nggak setuju. Karena bab 2 itu adalah referensi atau buku-buku semua. Jadi novelty itu ditempatkan di bab 1 dan bab 3. Bab 4 juga tidak bisa ditempatkan di situ, apalagi bab 5. Ya, jadi tempatnya itu 2. Saya cari-cari, saya baca-baca ini, ya saya tidak temukan di bab 3 gitu. Di bab 3 juga kurang jelas gitu ya. Makanya nanti mohon novelty-nya ini diperjelas lagi ya. Karena sudah ada novelty-nya kan? Nah, iya itu satu ya. Promovenda itu novelty-nya dalam bentuk apa? Novelty itu dalam bentuk apa? Novelty di dalam bentuk implikasi empiris maupun teoritis. Jadi tidak maksud saya gini Mbak ya. Novelty itu bentuknya ada 3. 1, grand theory. Apakah novelty itu dari grand theory? Teori utama, ataukah variabel-variabelnya, ataukah metodenya. Nah, itu bentuk daripada novelty. Ya. Nah, ada 3 ya Mbak. Nah, ya. Nanti dielaborasi lagi itu biar lebih bagus lagi. Saya menyampaikan ini untuk menyempurnakan tulisannya gitu ya. Nah, ya. Baik Pak. Yang ketiga, untuk mendapatkan novelty, itu prosesnya seperti apa ya? Untuk mendapatkan novelty. Prosesnya pertama saya mengumpulkan literatur-literatur dari studi penelitian terdahulu, kemudian saya buat dalam bentuk tabel penelitian terdahulu dalam bentuk meta analisis, kemudian saya gunakan itu menjadi pembeda antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu. Sehingga jadi singkatnya itu untuk mendapatkan novelty itu kan kita dari ada yang disebut dengan step of the art, langkah-langkahnya apa aja, langkah pertama apa, langkah kedua apa, ketiga apa, baru kita temukan novelty ya Mbak ya. Ini nanti tolonglah diperbaiki lagi supaya lebih bagus ya, kok ya Promovenda punya disertasi gitu. Yang terakhir kedua, karena masih ada satu lagi. Apa bedanya novelty penelitian terdahulu dengan novelty yang ditemukan Promovenda? Dari beberapa penelitian terdahulu, dari beberapa penelitian terdahulu terkait efisiensi dan produktivitas, kebanyakan ada yang menggunakan parametrik juga, ada yang menggunakan non parametrik. Di situ banyak
perbedaan dari sisi temuan-temuan yang terjadi. Nah, di sini saya menggunakan penelitian atau variabel yang berbeda, kemudian dengan metode yang berbeda dari penelitian yang terdahulu sehingga menemukan novelty dari penelitian ini. Iya. Jadi ini juga perlu diperjelas supaya lebih bagus ya. Oh, bedanya novelty penelitian terdahulu ini, novelty temuan Promovenda ini. Nah, itu baru bagus gitu ya. Jangan-jangan nanti novelty-nya sama dengan penelitian terdahulu kan? Jangan sampai kan gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan. Kalau perlu itu ada tabelnya kan. Penelitian terdahulu, kalau Anda pakai jurnal misalnya 5, 7, di situ ada novelty-nya si A ini, novelty-nya si B ini, novel dan seterusnya. Novelty penulis begini. Sehingga kan jelas, oh iya, tentang efisiensi. Saya salut Anda berani mengkaji tentang ya perbankan syariah. Itu kan jarang itu. Ya, itu memerlukan keahlian atau skill yang lebih bagus gitu ya. Iya, itu satu saya punya apresiasi ya. Yang terakhir, ini kan ada 12 rumusan masalah. Ya, Mbak ya? Iya, betul. Ada 12 rumusan masalah. Persamaan apa saja yang Anda gunakan? Misalnya rumusan masalah 1 persamaan ini, rumusan masalah 2 persamaan ini, dan seterusnya. Terima kasih. Persamaan dari sisi model ekonometriknya, Pak? Ya, untuk persamaan model ekonometriknya saya menggunakan 4 model, Pak. Jadi tidak satu variabel X terhadap Y, tapi seluruh variabel X terhadap Y, kemudian variabel Y saya ini ada 4, sehingga membentuk 4 model penelitian, model ekonometrik penelitian. Iya, itu tidak dilarang, boleh saja. Tapi kan Anda nanti jelasin, rumusan masalah 1, 2, 3, 4, saya gunakan persamaan ini. 5, 6, 7, saya gunakan persamaan ini dan seterusnya. Boleh saja digabung, ya kan gitu ya. Karena variabel bisa saja terintegrasi kan gitu. Ya Mbak ya, ya Promovenda ya. Saya selalu panggil Mbak karena itu. Oke, saya kira itu Prof. Terima kasih, saya punya saran. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ambo Sakahanmar. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Teddy Oswari, SCMM MIKOM. Silakan. Sidang, Promovenda, tadi sudah dijelaskan ya banyak hal yang menjadi sebuah keunggulan gitu ya dalam penelitian ini. Kalau dijelaskan dalam katakanlah kalimat yang cukup singkat begitu, untuk capaian tertinggi dari penelitian Promovenda ini apa ya? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Capaian tertinggi dari penelitian ini bahwa dari sisi efisiensi maupun produktivitas Bank Syariah ternyata relatif baik dan juga stabil jika dibandingkan dengan dari sisi penelitian terdahulu. Kemudian kebijakan countercyclicalnya ini mampu untuk menjadi variabel pemoderasi yang cukup baik karena dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah dengan baik di dalam kondisi pandemi COVID saat ini. Baik. Selanjutnya adalah saya ingin mengetahui dari Promovenda seberapa yakin Promovenda terhadap sumbangan penelitian ini tentunya bagi masyarakat adalah meningkatkan kepercayaannya kepada Bank Syariah. Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Hasil penelitian ini tentunya dari sisi kalau masyarakat melihat kalau efisiensi dan produktivitas dan juga kinerjanya Bank Syariah cukup baik, maka tingkat kepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah juga akan trust-nya akan cukup baik juga. Nah, di sini dengan adanya kebijakan countercyclical ataupun restrukturisasi di mana yang tadinya masyarakat cenderung lebih memilih untuk menabung. Nah, di sini karena adanya kebijakan tersebut, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa walaupun dalam kondisi pandemi saat ini cash flow beberapa debitur bermasalah, tetapi ada kebijakan yang mampu untuk membantu masyarakat itu sendiri, sehingga baik masyarakat yang akan melakukan pembiayaan maupun Bank Syariah dari sisi pembiayaannya ini akan juga sama-sama meningkat.
Oh, baik, karena sangat yakin sekali Promovenda berarti tentunya ke depan harus banyak sosialisasi terus ya dalam bentuk upaya yang bisa sampai kepada pengambil kebijakan dan juga masyarakat terhadap hasil dari disertasi yang sangat baik ini. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Bapak Dr. Teddy Oswari. Selanjutnya saya persilakan Bapak Insinyur Toto Sugiarto, MSc PhD. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Promovenda, apakah saudara bisa mendengar suara saya? Iya, bisa Pak. Alhamdulillah. Baik. Kesan pertama saya adalah ketika saudara presentasi. Wah, seperti sedang nonton film perang. Menggunakan senjata mesin M16. Saking cepatnya banyak yang nggak ketangkep. Saya yakin semuanya juga sama. Terlalu cepat gitu. Sepertinya dikejar-kejar siapa gitu. Lain kali relax. Relax sehingga pendengar itu diberi kesempatan untuk mikir gitu. Dengar ini. Enggak, sepertinya karena banyak, pingin dalam waktu cepat, greded kayak gitu. Ya pusing juga gitu. Oke. Itu pesan pertama saya. Kesan kedua banyak ya. Saudara sering mengatakan cukup baik. Itu ukurannya apa? Saudara mengatakan bahwa kebijakan counter cyclical cukup baik. Itu ukurannya apa? Apakah ada yang sangat baik? Kan begini. Saudara kan bagaimana kebijakan counter cyclical memoderasi hubungan kausal antara satu variabel, katakanlah NPF terhadap produktivitas, ya, antara CAR dengan produktivitas itu kan ada banyak. Saudara mengatakan cukup baik, itu yang paling baik, yang mana yang paling jelek, yang mana gitu. Dalam sebagai peneliti, ketika mengatakan cukup baik itu sangat tidak jelas gitu loh. Ya, katakanlah yang paling tinggi ukurannya adalah ini. Misalkan apakah terhadap hubungan kausal antara NPF dengan produktivitas, dengan efisiensi atau apa? Itu pertanyaan saya. Tolong menjelaskan. Ukurannya apa? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kebijakan countercyclical ini mampu memperkuat dari sisi NPF. Jadi mampu menurunkan NPF yang tadinya NPF-nya itu meningkat, kemudian jadi menurun. Bukan begitu, Mbak. Moderating itu bukan menurunkan NPF. Memperkuat atau memperlemah pengaruh NPF terhadap produktivitas, terhadap efisiensi. Itu salah paham itu namanya. Pemahaman tentang interpretasi moderating variable. Bukan menurunkan NPF, bukan. Bagaimana pengaruh NPF terhadap produktivitas dimoderasi oleh kebijakan countercyclical. Memperkuat atau memperlemah. Ya, kalau misalkan sekarang pertanyaan saya, bagaimana pengaruh NPF terhadap efisiensi? NPF terhadap efisiensi tidak berpengaruh, Pak. Sehingga dapat tidak berpengaruh. Anda mengatakan itunya sendiri, hubungan pokoknya sendiri tidak berpengaruh. Pengaruh moderasi sudah tidak perlu dibicarakan lagi karena istilahnya aktor utamanya sendiri tidak berpengaruh. Sudahlah, cyclical tidak akan berbicara apapun, ya. Jadi satu-satu seperti sini. Ini dimulai dari rumusan masalah. Di rumusan masalah sudah itu saya nilai banyak masalahnya. Coba nomor 1 deh, baca rumusan masalah nomor 1. Iya. Bagaimana pengaruh NPF terhadap tingkat efisiensi, produktivitas, kinerja profitabilitas ROA dan ROE dengan moderasi kebijakan countercyclical, restrukturisasi pembiayaan syariah pada perbankan syariah di Indonesia? Itu cara menjawabnya bagaimana pertanyaan itu? Iya. Pengaruh NPF. Itu kan membingungkan. Sekarang begini, Mbak. Iya. Dengan moderasi kebijakan countercyclical, mau moderasi yang mana? Nggak jelas juga di pertanyaan itu. Jadi saudara ini selalu memasukkan banyak masalah ke dalam satu rumusan masalah.
Seharusnya dipisah satu-satu gitu loh. Bagaimana pengaruh NPF terhadap efisiensi. Efisiensi terhadap profitabilitas. Nah sekarang muncul variabel pemoderasi, countercyclical. Di mana letak variabel tersebut? Apakah antara NPF dengan efisiensi atau antara efisiensi dengan ROE? Ini masalah ini saya bingung. Ini di mana modelnya seperti itu? Jadi lain kali ke depan ini sudah sangat bagus, data ada sangat banyak. Saking banyaknya saudara agak sulit untuk mengelolanya. Sehingga pembaca bingung sendiri gitu. Kalau yang nggak bingung mungkin terlalu pintar. Kalau saya bingung lihat itu, seperti itu terus terang aja, nggak jelas gitu. Ini jawabannya apa? Ini untuk rumusan masalah pertama. Cara menjawabnya aja bisa jelas. Jangankan cara menjawabnya, sekarang cara memilahnya tadi. Ya, NPF efisiensi, profitabilitas. Muncul countercyclical sebagai pemoderasi. Pertanyaannya, memoderasi antara NPF dengan efisiensi atau antara efisiensi dengan ROA? Nah, seharusnya satu-satu kita pecahkan. Pertama, lihat dulu deh bagaimana indikator makro dan mikroekonomi berpengaruh terhadap efisiensi. Demikian juga terhadap produktivitas. Lihat itu satu dulu. Baru kita tahu, oh ternyata NPF tidak berpengaruh terhadap produktivitas. Tidak signifikan. Demikian juga NPF terhadap efisiensi. Pecah satu-satu. Dikumpulkan satu jenis semua. Misalkan begini, apakah indikator makro dan mikroekonomi berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap efisiensi dan produktivitas? Nah, dari sini kelihatan apa istilahnya itu ya, kepiawaian Anda menata masalah yang begitu banyak sedemikian rupa sehingga mudah dibaca oleh pembaca perlu ditingkatkan gitu. Saya kira ini PR besar ya, ini sudah sangat bagus, datanya sangat banyak. Tapi bagaimana cara mengorganisasi data tersebut sedemikian rupa sehingga dijelaskannya rinci, runut, dan orang begitu baca mengerti, menganggukkan kepala, bukan mengerjikan dahinya. Kemudian komentar yang kedua, saudara, di dalam tabel yang menunjukkan konsep dan operasi analisis variabel penelitian, saudara mengatakan semuanya adalah pakai rasio, termasuk dummy variabel pun rasio. Pertanyaan saya, rasio itu menurut Anda itu apa di sini? Ya, rasio itu perbandingan, Pak, perbandingan dan ini dia konsep yang sangat keliru ini. Kan skala pengukuran itu ada 4, Mbak. Iya. Masih ingat nggak? Neuer. Iya. Ada nominal, ordinal, ada ordinal, rasio, interval. Rasio itu bukan persen, rasio itu yang 0 sampai sekian dan seterusnya. Dummy variable itu bukan rasio, dummy variable itu adalah kategorikal. Bisa dikatakan nominal karena ya dan tidak, ada COVID dan tidak ada COVID. Sebetulnya kebijakan countercyclical juga harusnya dikondisikan seperti itu, tidak menghitung rasio antara yang saudara lakukan itu. Karena kebijakan ini hanya ada pada saat COVID saja. Ketika tidak ada COVID, nggak ada, jadi 0,1 juga sebetulnya lebih tepat. Ya tolong inilah, saya bukan apa-apa, supaya apa yang sudah Anda lakukan, data yang sudah Anda kumpulkan, semua analisis yang sudah lakukan ditata ulang, sehingga disajikan sedemikian rupa, sistematis, runut, memudahkan pembaca untuk memahaminya. Kalau menganalogikan dengan Master Chef, Anda sudah menggunakan kondimen yang begitu banyak, bumbunya macam-macam, masaknya enak, platingnya kurang seru. Gitu. Jadi masalah plating aja. Silakan didiskusikan dengan promotor dan promotor untuk bagaimana platingnya lebih bagus, sehingga pembaca enak dari mulai rumusan masalah, tujuan,
hipotesis, akhirnya nanti di kesimpulannya akan lebih enak untuk menjelaskannya dan untuk memahaminya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Petrus Sugiharto MSc PSD. Kesempatan terakhir saya persilahkan Dr. Lerpol Insinyur Sudaryanto MSc yang sekaligus sebagai ko-promotor. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Pertama saya sampaikan terima kasih pada para penguji yang sudah memberikan banyak masukan, saran dan juga perbaikan untuk disertasi saudara Promovenda. Ada beberapa hal yang perlu terus ditindaklanjuti atau ini ada beberapa hal yang saya garis bawahi tadi dari penguji luar juga memberikan masukan yang sangat berarti dan komprehensif agar lebih fokus gitu ya. Kemudian dari Ibu Rektor tadi ini ya yang sering lupa ya bahwa pada bagian akhir untuk yang bab 2 itu ada sintesis yang sering kita lihat. Nah, sintesis itu sangat penting karena ini menjadi kontribusi. Kemudian dari para penguji yang lain, ini tadi yang terakhir dari Pak Toto, itu betul. Memang ini kalau masakan itu bergizi sekali, cuma perlu kita buat penyajiannya itu lebih menarik, kemudian konsistensinya juga terjaga. Ya. Jadi itu menjadi tugas kami nanti untuk dengan tim pembimbing. Nah selanjutnya mungkin nanti ada informasi tambahan terkait dengan Promovenda ini bahwa Promovenda ini merupakan salah satu atau penerima penghargaan peneliti media terbaik ya tahun 2015 untuk ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh OJK ya. Iya. Dan juga produktif dalam menulis jadi sejak 2015 sampai saat ini. Kemudian juga hasil penelitian ini sudah dikirim ke Journal of Islamic Accounting and Business Research ya, ini sudah disubmit, kita sedang menunggu proses berikutnya. Dan juga kemarin dalam KPIB itu sudah ada 2 jurnal juga, ada tulisan yang masuk ya. Jadi ini sebagai tambahan informasi. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu penguji, kami sebagai bagian dari tim pembimbing akan menindaklanjuti dan nanti setelah ini akan segera menyelesaikan sehingga nanti disertasi ini sampai ke publik ya itu dalam kondisi yang jauh lebih baik. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Bapak Dr. Lerpol Sudaryanto. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para penguji atas pertanyaan ataupun sarannya. Dengan telah selesainya tanya jawab, sidang ujian disertasi saya kembalikan kepada Rektor. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara promotor yang telah memimpin sidang ujian disertasi terbuka ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Sidang diskors selama 15 menit untuk memberi kesempatan para penguji menetapkan hasil. Rektor, para penguji dan anggota Senat, kami persilakan untuk menetapkan hasil sidang secara daring dari tempat masing-masing. Sidang ujian disertasi terbuka, promosi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma dilanjutkan kembali. Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM, dipersilakan untuk melanjutkan kembali sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, skor ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma dilanjutkan kembali. Mars Universitas Gunadarma.
Pengumuman hasil sidang ujian disertasi. Promovenda dipersilakan berdiri. Saudara Promovenda dan para Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berdasarkan berita acara sidang hasil ujian disertasi terbuka, dengan bangga saya umumkan bahwa Saudari Nur Azifah dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nama lengkap saudara sekarang menjadi Dr. Nur Azifah. Terima kasih. Dr. Nur Azifah dipersilakan duduk kembali. Sambutan pertama oleh Dr. Nur Azifah. Dr. Nur Azifah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan atas keberhasilan saya menempuh ujian disertasi terbuka pada sore ini. Dari lubuk hati yang dalam dan dengan perasaan tulus, tidak ada kata lain yang dapat diucapkan kecuali ucapan terima kasih yang saya tujukan kepada Yayasan Pendidikan Gunadarma yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi pada program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma. Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM selaku Rektor Universitas Gunadarma yang telah memberikan kesempatan dan beasiswa serta dukungan penuh kepada saya untuk mengikuti pendidikan pada program Doktor Universitas Gunadarma. Bapak Prof. Dr. Insinyur Bambang Suryawan MT selaku Koordinator Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma atas dukungannya dalam penulisan disertasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Insinyur Busono Surowirojo MSc PhD selaku Direktur Program Pasca Sarjana Doktor Universitas Gunadarma atas dukungannya dalam penyelesaian disertasi ini. Ibu Profesor Dr. Dharma Tintri Edidaras SEAK MBA CA selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi, Bapak Dr. Haji Ambosaka SE MSc selaku Asisten Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi,
Bapak Dr. Pol Insinyur Sudaryanto MSc selaku Sekretaris 1 sekaligus kopromotor saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Bapak Dr. Adi Kuswanto SE MBA selaku Sekretaris 2 Program Doktor Ilmu Ekonomi. Bapak Profesor Dr. Budi Hermana SSI MM selaku promotor saya yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dan banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyelesaian disertasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, Prof. Penguji luar Ibu Profesor Dian Masyita MT PhD, terima kasih Prof atas saran dan masukannya yang sangat membangun atas disertasi ini, dan penguji dalam yaitu Bapak Profesor Suryadi Harmanto SSI MMSI, Bapak Insinyur Toto Sugiharto PhD, Ibu Dr. Deti Purnamasari Eskom MMSI MIKOM, Bapak Dr. Teddy Oswari SEMM MIKOM atas saran serta masukannya untuk perbaikan disertasi ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada keluarga saya, suami saya tercinta, Hairul Fitroh SHIMH CTL yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, cinta, dan doa, juga anakku yang terkasih, Zulfawas Haruki yang memberikan senyum cerianya saat menemani berjuang dalam penulisan disertasi ini. Teruntuk juga kepada ayahanda saya, M. Mahmud Sokib dan Ibunda Nurona, serta ayahanda mertua saya, Dr. Andes Mudila SPD MPD dan Ibunda Nurhena SPD, selaku orang tua kedua yang terkasih, yang memberikan dukungan, doa, dan cinta, serta adikku Muhammad Akromuddin yang senantiasa memberikan semangat serta doa. Kepada Dr. Insinyur Rizkayanto MMM IKOM dan seluruh staf program studi ekonomi syariah Universitas Gunadarma yang juga selalu menyemangati saya dalam menulis. Kemudian kepada Ikatan Ahli Ekonomi Islam DPW DKI Jakarta dan juga beberapa asosiasi ekonomi syariah lainnya yang di mana saya yang menyemangati saya juga dalam penyelesaian disertasi ini, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan yang telah membantu, memotivasi, dan juga menyemangati saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih atas dorongan, semangat yang telah diberikan untuk mengabdikan ilmu pengetahuan yang saya peroleh bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan juga negara. Saya menyadari pula bahwa kebahagiaan ini membawa pula suatu kewajiban bagi saya untuk melaksanakannya. Saya mohon maaf kepada semua pihak akan kehilafan atau hal-hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja selama mengikuti perkuliahan program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Gunadarma. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga Universitas Gunadarma berkembang terus dan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih. Jakarta, 3 November 2021. Nur Azifah. Terima kasih Dr. Nur Azifah. Sambutan kedua oleh promotor, Profesor Dr. Budi Hermana MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu saya akan membacakan riwayat hidup singkat ya, Saudara Dr. Nur Azifah SEMSI ya, yang lahir di Bogor ya, pada tanggal 6 Juni tahun 1991. Yang bersangkutan Dr. Nur Azifah menyelesaikan program sarjana di jurusan akuntansi lulus tahun 2012 di Universitas Gunadarma. Kemudian program magister S2 Fakultas Pasarjana Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah lulus tahun 2015 di Universitas Indonesia. Dan sejak tahun 2016 mengikuti program Doktor Ilmu Ekonomi pada program Pasarjana di Universitas Gunadarma, dan terhitung hari ini yang bersangkutan telah menyelesaikan studinya. Selepas lulus program S2, yang bersangkutan langsung bergabung sebagai dosen di program studi Ekonomi Syariah dan sekarang tercatat sebagai sekretaris program studi. Ini salah satu program studi baru di Universitas Gunadarma, yaitu program studi Ekonomi Syariah. Saudara Dr. Nur Azifah yang berbahagia, saya atas nama promotor, penguji luar, dan penguji dalam mengucapkan selamat, dan tentunya teriring rasa bangga atas keberhasilan saudara untuk menyelesaikan program Doktor Ilmu Ekonomi. Saya sebagai promotor tahu persis perjuangan saudara, bagaimana disiplin dalam mengikuti pendidikan secara teratur, dan juga bagaimana bekerja keras untuk mencari data yang luar biasa gitu ya.
Dan tentu juga keberanian mengungkapkan pendapat berdasarkan fakta, tetapi jangan lupa juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi saya berpesan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang. Teknologi pun tentu beradaptasi dengan situasi baru yang sekarang dunia sudah berubah. Termasuk dengan konteks penelitian saudara yaitu pandemi yang tentunya berdampak besar terhadap sektor perbankan. Sehingga perlu ada produk baru, teknologi baru yang sesuai dengan dunia yang baru. Hal ini memberi isyarat bahwa saudara jangan sampai lengah, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan berupaya memanfaatkan peluang dan kesempatan. Jadikanlah kendala dan kesulitan yang mungkin saudara hadapi menjadi mitra yang baik, bukan untuk dijauhi. Jika saudara ingin menerjemahkan harapan menjadi kenyataan yang bermanfaat. Tunjukkan kompetensi dalam berbuat kebajikan, tumbuhkan kepercayaan publik, dan kerjakan setiap amanah yang dipercayakan kepada saudara dengan 3 kekuatan, yaitu kekuatan fisik, kekuatan panca indera, dan kekuatan kalbu. Alma Mater senantiasa bersama Anda. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Gunadarma yang telah mempercayakan kepada kami menjadi pembimbing saudara Dr. Nur Azifah, STMSI, sehingga berhasil menyelesaikan studinya. Saudara adalah lulusan ke-159 yang meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Gunadarma. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Dr. Budi Hermana. Sambutan ketiga oleh Rektor Profesor Dr. ES Margianti SEMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenanannya lah kita pada siang ini dapat bersama-sama mengikuti dan menyaksikan sidang ujian dari saudari Nur Azifah dan kemudian dinyatakan lulus sehingga nama dan gelarnya menjadi Dr. Nur Azifah. Saudara adalah orang ke-159 yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma dan meraih gelar doktor dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Saya selaku Ketua Senat dan juga atas nama segenap anggota Senat Universitas Gunadarma mengucapkan selamat kepada saudara dan keluarga atas keberhasilan studi serta nikmat dan kebahagiaan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa bangga dan terima kasih ini saya sampaikan kepada segenap anggota Senat, Bapak Promotor, Bapak Co-Promotor, Ibu Penguji Gelar, serta para penguji lainnya, serta pimpinan program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma. Berkat kesungguhan membimbing, perhatian, dan pengelolaan program yang baik, Saudara Dr. Nur Azifah telah berhasil menyelesaikan studinya menjadi seorang dokter di program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma. Saudara Dr. Nur Azifah dan para hadirin yang berbahagia, menyandang gelar doktor yang merupakan gelar akademik tertinggi di dunia perguruan tinggi, artinya saudara telah menjadi seorang yang arif dan bijaksana. Ucapannya gelar ini selain sangat melegakan, karena saudara baru saja terlepas dan terbebas dari sebuah perjuangan yang panjang, juga menuntut dan mewajibkan saudara untuk selalu, yang pertama adalah menunjukkan kearifan dan kebijaksanaan dengan perbuatan yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, untuk selalu mempertahankan kebenaran ilmiah dalam implementasi dan pengembangan, baik dalam karir maupun dalam bidang keilmuan saudara. Yang ketiga, untuk selalu menjaga dan mengembangkan nama baik serta kewibawaan alma mater saudara dimanapun saudara berada. Belajarlah secara terus-menerus dalam hidup ini, tirulah ilmu padi yang semakin berisi, semakin merunduk, dan juga ilmu air mengalir yang selalu mencari jalan keluar untuk setiap masalah yang ada. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara beserta segenap keluarga. Semoga apa yang telah dicapai pada pagi ini menjadi dasar dari keberhasilan lain di masa yang akan datang. Juga pada kesempatan ini tidak lupa kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Dr. Nur Azifah berhasil meraih gelar doktor, dan juga atas terlaksananya acara ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas
amal budi baik Bapak dan Ibu sekalian. Sekian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. E.S. Margianti. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai acara terakhir, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Sri Waluyo MM. Kepada Bapak Dr. Andes Sri Waluyo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor yang kami hormati, Bapak Direktur Program Doktor, Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu anggota Senat dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk dan khudu'. Dan bagi saudaraku yang beragama selain Islam, mohon menyesuaikan sebagaimana cara agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Kasihanilah keduanya, sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil kami. Ampuni pula dosa dan kesalahan segenap keluarga besar Universitas Gunadarma yang telah mendahului kami. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, berikan perlindungan, keselamatan, kesehatan lahir dan batin, serta hidayah-Mu kepada segenap pemimpin Yayasan Pendidikan Gunadarma dan Universitas Gunadarma, agar terus dapat memimpin Universitas Gunadarma dengan lebih baik, sehingga Universitas Gunadarma semakin maju dan berkembang, serta semakin mampu bersaing secara global di dunia internasional. Berikan pula kekuatan hidayah-Mu kepada para dosen, mahasiswa, karyawan, dan seluruh sivitas akademika Universitas Gunadarma, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Ya Karim, Ya Syakur, hari ini kami bersyukur kepada Engkau, berkat karunia dan rahmat-Mu, Universitas Gunadarma kembali berhasil mendidik, membimbing, dan meluluskan mahasiswa terbaiknya sebagai dokter di bidang ilmu ekonomi, Dr. Nur Azifah. Berikan kepadanya ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan seluruh umat manusia, khususnya bermanfaat bagi kemajuan Universitas Gunadarma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana auzi'na naskura ni'matika allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sri Waluyo MM. Bapak Ibu yang kami hormati, sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma segera ditutup oleh Rektor. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang ujian disertasi terbuka pada hari ini saya nyatakan ditutup. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma yang dilaksanakan dalam jaringan telah selesai. Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Nur Azifa beserta keluarga dan memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.